Terima kasih untuk Tuhan yang hari ini urapan sudah dahsyat. Kami percaya tanpa urapan Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Tapi dengan urapan Tuhan kau memampukan segalanya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan padaku. Amin. Hari ini saya mau melanjutkan tentang kemarin, nggak tahu nih. Ini kayaknya sebelum tahun baru deh. Bulan Desember ya. Saya khotbah ini kemudian diselingi Bapak Gembala tentang apakah itu kerajaan Allah. Karena di tahun baru ini kita harus berjalan dalam otoritas kerajaan Allah. Karena kita tahu ini sebentar lagi mau Imlek, kita tahu Imlek itu tahun naga. Kenapa tahun naga? Tahun naga itu adalah tahun Tuhan memberikan kuasa kepada iblis untuk memerintah atas dunia, untuk bisa berkuasa atas dunia, untuk menguji anak Tuhan, anak-anak pilihannya, semua diuji. Enggak anak Tuhan, anak Tuhan yang diuji. Kalau anak iblis mah enggak usah diuji, ya. Jadi anak Tuhan, orang-orang yang anak Tuhan akan diuji, ya. Dan semua kita harus tetap berdiri dalam iman, karena penyelamatan kita udah dekat. Kenapa Bu Ida bilang penyelamatan kita udah dekat? Karena saya tahu, begitu semuanya terjadi, kita sudah tahu Tuhan sudah menjemput di awan-awan. Jangan sampai ketinggalan. Kemarin yang dalam mimpi Bapak ketinggalan, jaga hatimu dalam segala kewaspadaan. Karena dari situlah hatimu terpancar kehidupan. Ya, ingat kita harus menaklukkan daging kita, menaklukkan tubuh, roh jiwa kita dalam kehendak Kristus. Supaya kita ikut terangkat. Ya, yuk kita lanjut. Ini saya lanjut untuk kemarin penyesatan, kemarin bagaimana iman yang bertumbuh. Saya masuk ke dalam fokus ajaran saya yang sesungguhnya, yaitu ajaran-ajaran iblis atau guru-guru palsu yang masuk ke dalam gereja. Jadi di gereja-gereja ini banyak ajaran-ajaran atau guru-guru palsu. Jadi saya lihat ini adalah pengulangan dari zaman Yesus. Zaman Yesus itu yang berkuasa di bait Allah. Itu adalah imam-imam Farisi dan ahli-ahli Taurat. Itu adalah roh-roh agamawi. Dan zaman ini pun itu jadi saya lihat adalah pengulangan. Jadi pekerjaan iblis pun sama. Ini terulang. Jadi di bait-bait Allah itu akan yang berkuasa. Nanti bukan pendeta yang benar, tetapi semua adalah guru-guru palsu atau ajaran-ajaran sesat. Dan kasihan juga, saya kadang-kadang lihat kasihan kalau gereja itu jemaatnya banyak sekali, tapi mereka tidak ngerti kebenaran. Mereka tidak diperlengkapi dengan perlengkapan senjata Allah. Kamu bisa tanya deh, apa itu perlengkapan senjata Allah? Pasti banyak yang tidak tahu. Percaya nggak? Tanya teman-temanmu yang sudah pernah ke gereja, apakah itu perlengkapan senjata? Mesti banyak yang nggak tahu. Tetapi kalau GBOC, apa itu perlengkapan senjata Allah, Richard? Terus ikat pinggang. Terus semua GPI HOC tahu apa itu perlengkapan senjata Allah, yaitu senjata-senjata kebenaran untuk melawan iblis. Tapi belum tentu loh gereja lain tahu loh. Mereka belum tentu diajarkan loh. Makanya kasihan, saya sangat sedih sekali. Saya selalu minta kepada Tuhan, Engkau akan kirimkan jiwa-jiwa yang mau bertobat, yang sungguh-sungguh mau rindu mengenal Tuhan ke tempat ini. Tak ajari bagaimana kamu menang perang dan kamu akan diselamatkan. Ya, yuk kita di sini pengajaran tapi harus tahan. Karena bagaimana kalau kamu tidak tahan ke gereja? Tuhan, saya mau ke kerajaan surga. Kamu mau kerajaan surga? Kamu mau deket aku? Lah kamu di gereja dia tidak tahan. Kamu di gereja aja pengen pulang, kakinya sudah gatel pengen pulang. Kapan ini? Kok kamu mau minta diangkat ke surga? Di surga nanti kamu menyanyi, dengarkan aku, khotbah, dengarkan suaraku. Kalau di dunia aja dengarkan suaraku enggak mau, di mana kamu mau di surga deket aku? Berarti kalau orang yang tidak tahan di gereja itu sudah pasti itu bukan calon-calon masuk kerajaan surga. Kalau orang yang tidak tahan di gereja cepat aja dah pulang. Itu adalah calon-calon orang yang tidak masuk ke kerajaan surga.
Karena kerajaan surga itu tentang kebenaran, tentang firman Tuhan, tentang pujian dan penyembahan, praising and pleasing a God. Menyenangkan hati Tuhan. Kalau kamu di gereja aja tidak bisa menyenangkan hati Tuhan, lihat di sini WA-WA-an itu tanda kamu calon tidak masuk kerajaan surga. Sekarang bertobat. Kalau kamu mau masuk kerajaan surga, kamu bertobat. Kamu harus rindu di dalam hadirat Tuhan. Kalau kamu tidak masuk kerajaan surga, kamu mau di neraka. Ada yang lihat siksa neraka? Kalau belum lihat. Kalau kamu tidak masuk kerajaan surga, kamu akan di tempat itu. Tinggal pilihan ada di tangan kita. Mau milih siksa neraka atau milih kerajaan surga. Tetapi kalau kamu pilih kerajaan surga, kamu harus tahan atas pengajarannya. Karena hanya anak-anak yang disebut anak yang diajar. Kita tidak mungkin tuh aku ngajar anak orang lain. Mungkin tidak aku ngajar anaknya Elsa. Nggak bisa. Aku ngajar anakku sendiri. Karena apa yang disebut anak itu yang diajar. Dihajar, dikasih petuah, dikasih. Kamu jangan gini ya, kamu jangan gini. Hendaknya gini. Itu adalah yang disebut anak. Anak-anak Tuhan harus dihajar, harus diajar. Karena Tuhan ingin yang terbaik untuk anaknya. Kalau anak orang lain, anak tetangga, nggak mungkin dikasih diajar, ya. Jadi kita harus tahan di tempat ini. Karena tempat ini akan membawa setiap orang ke kerajaan surga. Karena di sini adalah firman Tuhan yang hanya bisa membawa kamu ke kerajaan surga. Kalau nggak ada tahan sama firmannya, jangan mimpi kamu ke kerajaan surga. Ya, wong di surga aja enggak, di sini aja enggak betah, apalagi di surga selama-lamanya. Ayo, di sini aja berapa jam? 3 jam ya. 3 jam enggak tahan, apalagi di surga. Enggak bakal tahan ya. Yuk kita lanjut. Oke, saya akan melanjutkan kejatuhan iman atau penyesatan. Ketahuilah bahwa pada hari terakhir, ini sudah hari terakhir. Akan datang masa yang sukar. Ini tahun 2024 adalah tahun masa yang sukar. Kenapa Bu Ida bilang? Ya, aku sudah lihat. Masa tahun 2024 adalah masa yang sukar. Tetapi ingat, jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri, jangan mengandalkan manusia. Jangan berharap kepada manusia untuk dikasih ini, aku mau deket ini supaya dapat job, aku mau dikasih ini supaya dapat income, aku mau menyenangkan hati manusia. No. Pada saat kau menyenangkan hati manusia, engkau terpisah daripada Tuhan. Tetapi kerajaan Allah itu adalah how to pleasing God. Bagaimana menyukakan hati Tuhan. Pada saat engkau menyukakan hati Tuhan, janji-janjinya diberikan kepadamu. Engkau dibawa Tuhan ke dalam Taman Eden. Di mana di Taman Eden engkau tidak harus bersusah payah untuk mencari makananmu. Tetapi keluar daripada Taman Eden, semak duri akan menjadi makananmu. Jadi pada saat engkau menyenangkan Tuhan, engkau dibawa masuk ke Taman Eden. Semua God provident, penyediaan Tuhan disediakan kepada kamu. Ya, jadi ingat, kalau engkau mengandalkan kekuatan dan manusia, engkau dalam kutuk. Makanya kalau bilang, Bu, saya kok hidupnya susah terus ya Bu. Kok enggak pernah dapat terobosan, susah terus. Kamu screening bahwa kamu mengandalkan kekuatanmu sendiri, kamu tidak ada apa-apa, kamu tidak berlutut di dalam Tuhan. Pada saat kamu mengandalkan, kamu hidup di dalam kutuk. Bagaimana kutuk dilepaskan? Hanya Yesus yang mampu melepaskan. Saat kamu duduk diam di dalam kaki Tuhan dan minta apapun yang kau minta dalam namaku, apapun yang kau minta dalam namaku, aku akan memberikan, supaya nama Bapa, nama Yesus dipermuliakan lewat aku. Jika engkau minta sesuatu, Tuhan akan memberikan, supaya nama Yesus dipermuliakan lewat kamu. Wow. Tapi kalau barang itu yang kamu minta membuat kamu tersesat, Tuhan tidak akan mengabulkan. Kenapa Bu Ida bilang gitu? Karena Tuhan Alfa dan Omega. Tuhan yang awal dan yang akhir. Tuhan tahu enggak masa depanmu? Tahu. Tuhan tahu enggak kedalaman hatimu? Tahu. Jadi Tuhan tahu kalau apa yang kamu minta membuat kamu menjauh daripada Tuhan. No, aku enggak dikasih. Karena dunia, harta, keinginan daging, keinginan mata, semua itu akan ditinggalkan. Tetapi Tuhan lagi menampi. Tahun 2024 adalah tahun tampian. Semua anak-anak Tuhan akan ditampi. Ingat, kita yang mau jatuh atau kita yang mau diangkat?
ditampi sama Tuhan. Setiap anak Tuhan harus ditampi. Dan yang masuk di dalam tampian Tuhan itu yang diangkat. Yang jatuh sudah pasti kamu akan lebih baik kamu tidak dilahirkan. Kenapa? Karena kamu semua akan dibuang ke neraka, ya. Yuk, kita lihat bahwa ketahuilah hari terakhir akan datang, masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Sudah kan? Banyak orang sekarang uang. Banyak orang Kristen masuk ke politik gara-gara uang. Banyak orang Kristen meninggalkan Kristus karena apa? Karena istri atau suami, karena apa? Jodoh ya. Meninggalkan agamanya, meninggalkan Kristus karena uang. Karena yang aku kawini konglomerat, karena aku yang kawini orang kaya, jadi aku meninggalkan agama. Semua karena uang. Banyak keluarga yang pecah karena uang. Banyak suami istri yang pisah juga karena uang. Banyak anak-anak Tuhan jatuh karena uang. Ya. Jadi manusia akan mencintai dirinya dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri. Menyombongkan diri itu adalah roh pride, keangkuhan hidup. Roh-roh manusia zaman sekarang, yaitu keangkuhan hidup, keinginan mata, keinginan daging. Nah, itu adalah roh-roh dunia, yaitu membual, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi fitnah. Bagi yang tukang fitnah, bertobat. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Tidak tahu terima kasih. Kalau Pak Budi senangnya bilang bokamsia, ya. Udah dikasih, tidak terima kasih. Dikasih lagi, tidak terima kasih. Itu adalah yang masuk roh ketamakan. Roh ketamakan bukan dari Tuhan. Itu roh-roh duniawi. Kalau ada ya roh-roh duniawi yang masuk di dalam hatimu, itu iblis sedang masuk dalam pikiranmu. Aku tahu itu bukan kamu. Kamu harus tolak, kuasai dirimu. Kuasai dirimu dan melakukan sebaliknya. Pada saat engkau melakukan sebaliknya, iblis kalah. Kalau engkau tidak tahu berterima kasih atas roh ketamakan, caranya gimana melakukan sebaliknya? Bersyukur. Tuhan, aku bersyukur. Dapat berapapun, saya tetap bersyukur. Itu anugerah Tuhan. Nah, itu menghilangkan roh ketamakan, ya. Kalau yang tadinya membual, kalau menyombongkan diri, jadilah orang yang humble. Humble itu apa? Rendah hati, melayani. Karena Tuhan bilang apa? Barang siapa yang ingin menjadi besar di dalam kerajaanmu, dia harus menjadi pelayan. Yang menjadi besar bukan yang duduk hebat-hebat, no. Barang siapa yang menjadi besar, dia harus melayani, yang menjadi pelayan. Ya, jadi itu menghancurkan roh kesombongan dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Orang yang bilang, wah, saya harus pergi, saya tidak bisa ke gereja, yang tidak memperdulikan ibadah. Kalau kamu terus dibuat Tuhan, setan masuk ke dalam hidupmu membuat kamu malas gereja, itu bukan dari Tuhan. Roh malas ibadah itu dari iblis yang berusaha menggiring kamu bukan ke tempat ibadah, ke tempat lain-lain, tetapi tidak memperdulikan hal yang spiritual. Itu pekerjaan iblis. Ingat, ini semua pekerjaan iblis. Tidak mau mengasihi, tidak mau berdamai. Yang lagi marah-marahan, ingat, kalau marah harus sampai matahari terbenam. Setelah itu harus padam sama ramu, supaya engkau tidak bisa menjadi pijakan bagi si iblis. Ya, suka menjelekkan orang. Kalau ada suka menjelekkan orang, haleluya. Sekarang kita membaikan orang. Jadi dibalik. Jadi cara untuk mengatasi iblis dibalik. Yang tadinya suka menjelekkan orang, kita balik. Wah, orang itu baik ya. Kita tidak lihat kejelekannya, kita lihat kebaikannya, ya. Yo, terus apa lagi? Tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Suka berkhianat. Yang suka berkhianat, ayo. Itu dari iblis. Terus kamu harus melakukan kebaliknya, menjadi setia, ya. Setia sampai mati, sampai seperti Yesus setia kepada Bapaknya sampai mati. Itu adalah roh dari Kristus. Tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada Allah. Hawa nafsu itu las. Ingat, Daud jatuh karena roh las, hawa nafsu. Daud yang tadinya akan diangkat Tuhan. Diangkat Tuhan, tetapi jatuh karena roh hawa nafsu. Dan ingat, semua dosa ada konsekuensinya.
Begitu Daud jatuh dalam dosa, anaknya mati, kerajaannya dipecah, kemudian keluarganya saling bertikai, bahkan anak dan bapak saling membunuh. Jadi dosa selalu membawa konsekuensi. Sekalipun Daud diampuni, tapi konsekuensi dosa tidak bisa hilang. Konsekuensi dosa masih berlanjut. Jadi kalau kamu dosa, kamu rugi. Karena apa yang kamu tabur adalah kamu tuai. Jadi kalau kamu nabur dalam kebinasaan, engkau akan menuai kebinasaan. Jadi janganlah kamu sedikit pun beri celah bagi dosa untuk masuk. Karena kamu yang tadinya mau diangkat, tidak jadi diangkat. Kalau engkau tidak berdosa seperti Yusuf, engkau akan diangkat. Karena Tuhan melihat hati dan menguji tiap orang. Ya, kita lihat ayatnya. Kemudian secara lahiriah mereka menjalankan ibadahnya. Ibadah datang ke gereja, iya saya 15 tahun ke gereja. Tapi tahu enggak, kamu mengenal Tuhan enggak? Enggak. Kalau datang apa? Ya pokoknya ketemu teman-teman seneng. Modiar ke 15 tahun ke gereja. Yang penting ngumpul sama teman-teman, modiar. Kenal Tuhan enggak? Kenal firman enggak? Mau mati aja wes. Percuma kamu ke gereja 15 tahun. Tetap aja nanti end up-nya ya hell. Ngerti ya? Ngerti ya? Jadi kamu ibadah itu mengandung janji. Kalau engkau mengenal Tuhanmu dengan benar, kalau engkau membaca firman dan melakukannya, itu mengandung janji. Tapi kalau ibadah hanya mau kumpul temen, ibadah mau jualan, ingat Yesus juga ngobrak-ngabrik ya di rumah ibadah. Semua ibadah dilihat motivasinya Tuhan. Tidak mengandung janji kalau kamu motivasinya bukan untuk dia. Kalau motivasinya untuk dirimu sendiri, itu tipu muslihat iblis. Ya, kita lihat lagi, jauhilah mereka itu. Tuh, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Berarti anak-anak Tuhan enggak? Anak-anak Tuhan. Ke gereja enggak? Iya Bu, gereja. Bahkan saya pengerja Bu. Pelayanan, iya. Tetapi pada hakikatnya mereka mengikuti kekuatannya, memungkiri kekuatan Tuhan, memungkiri kuasa Tuhan. Berarti sekalipun mereka ke gereja, mereka tidak percaya bahwa Tuhan itu punya kuasa. Mereka tidak percaya pada firman Tuhan. Mereka tidak percaya pada kekuatan Tuhan. Dan mereka mengandalkan kekuatan sendiri dan kekuatan teman. Mengandalkan, saya punya sahabat teman banyak di gereja. Itu temannya orang kaya-kaya loh. Kalau saya nempel sini, lumayan fulus sini, gitu ya. Ya, saya nempel ke sini, itu orang yang enggak punya, enggak mau tempel-tempelan, nanti saya dimintain. Kalau yang kaya, nempel kanan, nempel gini, saya dapat saweran kiri, saweran kanan. Itu kamu hidup dalam kutuk. Karena ada tertulis, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kamu tidak akan mengalami hari baik, kamu akan seperti semak yang di tanah tandus, yang tidak pernah ada orang yang datang menolong kamu. Tetapi kalau engkau mengandalkan Tuhan, Tuhan akan membuka jalan-jalan yang tidak dipikirkan oleh mata, didengar oleh telinga, ditimbul dalam hati, akan diberikan kepadamu. Ingat ya, jadi ingat, motivasi ke gereja, motivasi pelayanan, motivasi mengikuti Tuhan, semua diuji. Tuhan melihat kedalaman hatimu, hati-hati. Sekarang minta ampun sama Tuhan sebelum terlambat. Karena masih ada sisa masa anugerah tahun ini. Sebelum kita masuk ke dalam tahun penganiayaan dan Tuhan datang, kamu ketinggalan, sudah terlambat. Kamu mencari Tuhan sudah terlambat. You have to pay with your own blood. Kamu harus bayar dengan darahmu sendiri. Ya. Kemudian 2 Timotius 4 ayat 3-4. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dan memalingkan telinga dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Jadi dongeng-dongeng. Kata nenek, kalau jam 6 malam itu kamu enggak boleh lewat situ. Kamu harus ngasih ini loh, harus ngomong kalau lewat ke tempat itu, kamu harus mau ngomong permisi ya Mbah itu. Ada ya sering ya? Ya. Dulu ya, kamu kalau lewat enggak apa-apa, asal kowe ngomong, "Mbah permisi." Mau permisi sama siapa?
Itu adalah dongeng, khayal, ya. Jadi jangan kita membuka cerita pada dongeng khayal, tetapi hanya firman Tuhan yang kita percaya. Tetapi buku yang lain, cerita yang lain yang bukan dari firman Tuhan kita tolak. Ya. Karena itu membuat iblis bisa masuk. Karena iblis masuk lewat pikiran. Our pikiran itu adalah battle, pertempuran. Ini medan pertempuran ada di sini nih. Kamu harus terus menaklukkan pikiranmu dalam pikiran Kristus. Dalam pikiran Kristus itu apa, Bu? Dalam firman. Karena di sini banyak firman, kamu bersyukur ada di tempat ini. Karena apa? Sekalipun mungkin dari rumah tidak baca firman, tetapi firmannya yang Ibu ini tuh banyak sekali loh. Banyak sekali. Anak-anak saya juga belajar firman di sini. Karena semua yang saya tulis kamu ikut baca ya. Sekalipun kamu enggak kalau baca di rumah lebih baik lagi. Saya repotnya tuh orang yang enggak senang baca. Lebih baik kamu 3 jam di gereja seminggu. Jadi kamu mendapat siraman rohani. Jangan jasmani tok yang kuat, makan sana makan sini. Tetapi rohanimu tidak pernah kasih makan. Rohanimu kerus kering. Akhirnya jasmanimu yang berkuasa atas rohanimu. Balik. Biar rohanimu terus kenyang. Akhirnya tubuh tidak akan berkuasa atas rohani. Sehingga kita bisa ngomong, karena kerajaan surga itu mengenai kuasa. Kuasa untuk menaklukkan tubuh kita. Menaklukkan jasmani, menaklukkan pikiran kita. Itu kerajaan Allah. Kalau ada kerajaan Allah di dalam kita, kita menaklukkan tubuh kita. Tubuh kita tidak gampang sakit. Ingat kita kerajaan Allah ada di dalam kita. Pada saat rohani kita beri makan, tubuh tidak berkuasa lagi atas kita. Aneh, karena kita berkuasa atas tubuh kita. Flesh, daging itu tidak berguna, tetapi roh yang memberi hidup. Roh yang memberi kita kehidupan, roh yang memberi hidup kepada daging. Pada saat daging diambil, rohnya hilang, daging apa? Mati, jatuh, tidak bisa bergerak, tidak bisa berfungsi, tidak bisa bangkit, tidak apa. Akhirnya begitu daging, rohnya hilang, daging itu merosot sehingga jadi debu, berdekomposisi, jadi apa? Jadi busuk. Hanya roh yang memberi hidup. Tapi selama ini kamu hanya memberi makan daging kamu. Sehingga kamu jadi kedagingan. Sehingga roh kamu tidak kuat. Akhirnya daging kamu itu yang membuat kamu banyak mengalami pergumulan hidup. Tapi kalau roh kamu berkuasa, kamu tidak lagi menuruti keinginan daging. Tetapi menurut keinginan Roh Kudus. Pada saat menurut keinginan roh, janji-janji Tuhan akan dilepaskan kepada kamu. Ingat loh, tidak semua orang menerima janji. Kenapa? Enak saja Tuhan ngasih janji kepada daging. Nanti apa yang Tuhan berikan kepadamu untuk memuaskan hawa nafsumu, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Lari lagi ke dosa. Apakah itu yang Tuhan inginkan? No. Tuhan ingin semua orang diselamatkan dan berada di tempat di mana Tuhan berada, ya. Kemudian kita lihat nih, namun semua yang ada di dalam dunia, ini diingat-ingat ya, yang di dalam dunia itu adalah roh-roh duniawi ini adalah keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu bukan berasal dari Bapa, itu berasal dari dunia. Serakah, cinta uang itu berasal daripada dunia. Itu akan menyesatkan anak-anak Tuhan. Sehingga yang membuat pilihan mereka bukan Kristus lagi. Karena mereka capek menunggu janji-janji Tuhan. Enak dari orang langsung cepat. Kalau janji Tuhan itu harus diuji. Kenapa? Kalau sekali kamu lulus ujian, wah janji itu seperti air mengalir tidak ada habis. Tapi kalau kamu belum lulus ujian, kamu akan masuk di padang gurun. Bu, kenapa ibu masuk padang gurun? Jelas, pada saat Tuhan kamu masuk di padang gurun, Tuhan menyediakan day by day. Ingat ya, day by day. Day by day itu hari demi hari. Kamu butuh roti dikasih roti, kamu butuh ikan dikasih ikan, kamu butuh daging dikasih daging. Day by day itu hari demi hari. Pada saat kamu masuk ke tanah Kanaan, enggak day by day lagi loh. Sorry ya, tidak day by day lagi. Diambroke itu semua tanah Kanaan menjadi milikmu, itu semua. Apa yang kamu tanam di situ kamu akan berbuah, menghasilkan panenan tuaian banyak. Aku memberkati tuaianmu, aku akan berkati ternak-ternakmu, aku akan memberkati bakul adonanmu. Wow, itu bukan day by day lagi loh.
Bukan loh, kalau kamu masih day by day itu kamu masih di padang gurun. Masih di padang Mesir, kenapa? Masih dalam ujian. Pada saat Tuhan melihat imanmu cukup, kamu akan memancalkan tembok Yeriko, kamu masuk ke tanah Kanaan, itu berkat itu sudah dinyoh kebrek sama Tuhan. Tapi tidak semua orang masuk ke dalam tanah Kanaan karena banyak yang gugur. Tidak enak, mbok kira kerajaan diberikan kepada setiap orang. No, kerajaan Allah hanya diberikan kepada yang disebut murid. Bukan 5.000 orang. 5.000 orang hanya dia cari roti, dia cari mujizat. Begitu dapat mujizat, pergi tidak? Pergi. Baik Tuhan, aku sudah sembuh. Baik, terima kasih Tuhan. Tapi murid, dia datang melayani Tuhan. Tuhan, jika engkau mati, aku akan mati untuk kau. Itu murid melakukan. Setan berkata gini di surga sama Tuhan, Tuhan, kapan kamu mengasih kita tribulasi? Dari dulu kamu mau datang, kamu undur-undur terus. Kamu kasih apa? Birth pain. Kau birth pain apa? Gempa bumi, tornado, ini untuk apa? Ini loh kamu pergi ke aku sudah menggoncang-goncangkan bumi supaya matamu tertuju sama aku. Tapi kamu kok enggak tertuju-tuju? Setan bilang apa? Percuma Tuhan, kamu mau ngasih birth pain, mau diundur lagi kedatanganmu. Setan tuh mau minta sama Tuhan. Tuhan, mana kuasamu? Kamu mau menjadikan aku penguasa atas bumi dan kamu diam saja. Tuhan sudah mengadakan perjanjian dengan iblis bahwa engkau akan berkuasa 3,5 tahun dan aku tidak akan ikut campur. Tuhan tidak mau campur loh, ngeri ya. Iblis minta, mana Tuhan? Kamu bilang kamu mau ngasih aku kuasa. Kamu undur terus ya. Kamu ngasih birth pain terus. Birth pain itu apa? Tribulasi ya. Tribulasi apa? Tribulasi ringan ya. Ringan itu apa? Gempa bumi, banjir, tornado, kecelakaan, apa? Untuk apa? Gunung apa? Meletus apa ya? Pokoknya gitu-gitulah. Tsunami. Untuk apa? Ini loh, kamu sudah tak kasih bencana, palinglah wajahmu kepada aku, ingatlah aku. Tuhan, percuma, nanti kalau mereka sudah oke Tuhan, aku akan menguji mereka. Iblis pun dipakai loh sama Tuhan loh. Kenapa iblis kenapa tidak dihancurkan sekarang? Tuhan mau naruh iblis ke hell, langsung dihancurkan, gampang. Neraka, surga ciptaan Tuhan. Kenapa iblis tidak ditaruh dulu? Kenapa? Karena Tuhan bilang, iblis sini. Wes, kamu akan mencobai. Jadi pencobaan bukan dari iblis loh. Bukan dari Tuhan. Pencobaan dari iblis. Tetapi apakah kita bertahan atau tetap kuat? Tergantung. Itu adalah kekuatan kita. Seperti Ayub, dia bertahan. Ingat loh, Ayub tidak lagi mengalami masa-masa kering. Setelah dia kuat bertahan dalam iman, dia 2 kali lipat didobel porsi loh berkatnya. Tidak lagi hidup dalam mujizat hari demi hari, day by day, no. Kenapa? Dia karena lulus ujian iman. Tapi kita lihat bahwa iblis bilang sama Tuhan, ini ilustrasi ya. Tapi saya baca di salah satu penglihatan orang, bukan ilustrasi. Ada seseorang yang diberikan penglihatan bahwa iblis sudah hari ini bulan Januari, iblis sudah ngomong sama Tuhan, Tuhan, kamu sudah ngundur masa antikris, masa aku sudah mbok undur. Kapan kamu harus memberikan kuasamu sama aku? Bumi, manusia sudah kamu kasih tribulasi. Buktinya mereka juga nggak bertobat. Bener sih, tak lihat sih mereka nggak bertobat. Tetap aja mereka ignore ibadah. Buktinya mereka juga nggak senang ibadah, nggak senang firman. Terus iblis bilang gini, kamu bilang aku, oke, kamu lepaskan aku untuk menguji mereka. Sama seperti menguji Ayub. Buktinya, oke Tuhan, setelah kamu melepaskan aku untuk menguji mereka. Ya, mereka datang kepada Tuhan. Yes Tuhan, aku lihat mereka datang kepada Tuhan. Aku menguji mereka supaya mereka datang kepada kamu. Aku lihat mereka memang Tuhan. Iblis bilang gitu, memang Tuhan, mereka datang kepadamu. Tapi Tuhan, setelah doa mereka dikabulkan, mereka kembali lagi mencari aku. Oh. Gila, ngerti gak maksudnya? Jadi pada saat
iblis memberikan cobaan, godaan. Kamu akan berlutut cari Tuhan. Betul enggak? Betul? Dalam kelemahanmu, dalam kesengsaraanmu, kamu pasti akan cari Tuhan untuk minta pertolongan. Betul? Tapi setelah kamu ditolong, apa yang terjadi? Bye, kamu kembali lagi ke dunia. Itu yang iblis katakan. Jadi iblis bilang sama Tuhan, oke, aku disuruh mencobai mereka, tak cobai Tuhan. Kenapa? Aku percaya pada saat mereka dicobai, mereka susah, mereka lemah, mereka jatuh, pasti mereka minta pertolongan. Aku tahu Tuhan, kamu pasti nolong. Iblis saja tahu hati Tuhan. Aku tahu Tuhan pasti kamu nolong mereka. Aku tahu kamu, bilang gitu. Tuhan pasti menolong. Tapi Tuhan, lihat apa yang sudah terjadi setelah kamu menolong mereka. Setelah mereka hidup normal, mereka juga mencari aku lagi Tuhan. Tuhan sedih loh matanya. Sedih hati Tuhan. Lihat iblis. Tuhan bilang, ya benar juga. Apakah mereka harus terus hidup dalam penderitaan untuk mencari aku? Jadi kita ya, kalau kita masih dalam hidup penderitaan untuk mencari Tuhan, kita bodoh. Ingat bahwa kamu tuh lagi diuji, dicobai. Tapi pada saat dalam kesusahan, gue terus mencari Tuhan. Itu imanmu baru ciamik. Saat itu Tuhan akan melihat bahwa imanmu bukan iman yang mencari, meminta mukjizat. Tetapi iman yang pada dalam keadaan kelimpahan, masuk pun dalam keadaan baik pun kamu tetap mencari Tuhan. Itu iman yang dahsyat. Tuhan lagi mencari orang-orang seperti itu. Bukan orang yang mencari 5.000 orang yang mencari roti, mencari mukjizat, mencari pertolongan Tuhan. Setelah ditolong Tuhan baik. Ingat 10 gadis kusta, berapa? 10 orang kusta. Hanya 1 yang dapat keselamatan, yang 9 belum tentu loh. Buat apa kalau jasmanimu sembuh, tapi juga larinya ke neraka. Sama aja di neraka juga dipotong-potong, dibakar lagi, diangkat bakar lagi. Buat apa jasmanimu sembuh tapi kamu dilari ke neraka? Tidak ada guna. Jadi kalau dari 10 orang ditolong Tuhan, hanya 1 yang bisa balik kepada Tuhan. 9 kemana? Bukankah itu yang terjadi di orang-orang dunia ini? Hati-hati ya. Mata Tuhan melihat, karena saya lihat ini sudah masa anugerah itu sudah hampir ditutup. Iblis sudah menuntut. Kamu tidak boleh mengundur-undurkan waktu. Makanya Ibu Ida kan selalu ngomong, kenapa Tuhan tidak datang-datang ya? Saya sampai tidak mau ngomong Tuhan datang lagi. Tetapi tahun ini kamu harus siap. Karena masa anugerah daripada Tuhan sudah hampir tertutup. Setelah masa anugerah tertutup, sudah tidak ada. Karena iblis sudah menuntut. Kamu sudah ngundur-ngundur waktuku. Sudah lama. Manusia tidak akan berubah. Ayo kasihkan aku. Yang ikut kamu. Yang enggak. Jadi Tuhan akan mengadakan pemisahan. Siapa yang ikut dunia? Sana. Siapa yang ikut aku? Jadi Tuhan, tahun ini Tuhan akan mengadakan pemisahan. Yang ikut dunia, Tuhan akan ikut dunia. Lebih baik kamu tidak usah diselamatkan. Tetapi yang ikut kerajaan. Ingat, kamu harus menentukan pilihanmu. Maaf, saya lama di sini. Banyak yang Tuhan cerita kepada saya. Kemudian kita lihat bahwa apa pondasi hidup manusia. Kita harus lihat. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukan, ia sama seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Yuk kita lanjut. Maaf saya lama, tapi ini adalah pesan Tuhan. Yuk. Galatia 1 ayat 6-9. Aku heran. Mengapa kamu lebih lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti Injil yang lain. Kenapa Injil yang lain? Jadi roh-roh dunia ini memutarbalikkan Injil dengan hikmat manusia. Bukan dari hikmat daripada Roh Kudus. Jadi mohon maaf, saya ngomong ya. Orang yang tidak punya Roh Kudus di dalamnya, itu ingat jangan sampai dia menafsirkan ayat firman. Orang yang tidak punya Roh Kudus dalam, jangan menafsirkan firman. Karena mereka akan menafsirkan menurut hikmat manusia. Sehingga akan terjadi beda-beda.
Menurut ini pendeta ini yes, menurut pendeta ini yes, pendeta ini bingung. Tetapi hikmat daripada Roh Kudus semua akan sama. Karena Roh Kudus yang sama, yang hidup di dalam Kristus, itu adalah Roh Kudus yang hidup di dalam Bapa. Roh Kudus yang sama hidup di dalam Petrus. Roh Kudus yang sama yang hidup di dalam anak-anak Tuhan zaman ini. Itu roh satu yang sama, roh yang Yesus yang sama. Tetapi roh dunia itu banyak. Roh dunia itu banyak. Roh hawa nafsu, roh sombong, roh apa itu? Tujuh roh, tujuh dosa manusia itu apa itu? Kita tahu ya? Nah, rakus, serakah, ketamaan. Nek ada gambar apa itu? Merak ya, macan gitu. Itu roh dunia ini banyak. Tetapi Roh Kudus hanya satu. Jadi kalau Roh Kudus memberi hikmat kepada saya, kepada Budi ataupun siapa, itu pasti satu nada. Tidak akan beda, tetapi dari hikmat manusia, dari roh dunia ini pasti beda-beda. Itulah yang menjadikan munculnya pemisahan denominasi, tahu enggak? Makanya gereja terjadi denominasi. Kenapa? Ada GBI, GPDI. Itu kenapa? Mereka berjalan dengan hikmat manusia, menafsir sesuai hikmat manusia bukan dari Roh Kudus. Sehingga banyak perbedaan. Yuk kemudian. Yuk, sebab ternyata, yuk, tolong anak-anak. Sebab ternyata ada seseorang yang tertentu nih, kita lihat ya. Ini maaf kita lama, tapi saya pengen kita tahu bahwa kita harus hati-hati dengan roh sekeliling kita. Ada tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Jadi ada utusan iblis akan masuk ke dalam gereja untuk menyesatkan orang-orang. Ya, mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita. Jadi setan pun punya utusan. Pada hari-hari akhir, setan akan mengutus utusannya untuk masuk ke dalam gereja-gereja dan menyamar sebagai orang Kristen untuk menyesatkan sekelilingnya. Hati-hati, kalau kamu tidak benar-benar fokus dalam firman, kamu akan ditipu. Ingat, tapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad. Murtad itu dulu pernah dilawat oleh Tuhan, tetapi karena dia terperangkap, terikat dengan roh-roh zaman sekarang dan dia meninggalkan Tuhan. Tetapi dia masuk lagi ke gereja untuk menyesatkan seisi jemaat. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan pada waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh penyesat dan ajaran setan oleh tipu daya pendusta yang hatinya memakai cap mereka. Kenapa cap mereka? Cap antikristus. Jadi sekarang roh-roh antikristus sudah masuk ke dalam gereja-gereja. Ingat, roh antikristus sudah masuk ke dalam gereja-gereja. Kita harus punya pengenalan dengan roh. Jadi perlunya Roh Kudus gitu. Makanya saya selalu berusaha berbahasa roh di tempat ini. Karena apa? Roh Kudus akan menghilangkan segala roh-roh penyesat. Orang-orang yang ada roh penyesat tidak akan tahan berada di tempat ini. Bukan karena Bu Ida, Pak Budi, no. Karena ada Holy Spirit di tempat ini. Orang-orang antikristus yang memakai cap mereka tidak akan tahan berada di tempat ini. Karena ada hadirat Tuhan, ada Holy Spirit di tempat ini. Kita lihat lagi ayatnya. Mereka akan melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptaan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang percaya dan telah mengenal kebenaran. Kenapa? Jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini. Padahal semua boleh dimakan kalau sudah dikuduskan dan didoakan. Makanya sebelum makan harus berdoa. Sekalipun rumah makan itu pakai apa itu? Jimat-jimat atau apa itu? Sesajen ataupun persembahan. Pelanglis. Tapi kalau engkau berdoa dulu, sebelum kamu memakan, berdoa dulu. Itu akan dikuduskan oleh Tuhan. Ngerti ya? Jangan makan ini, itu iblis, setan. Tapi setiap makanan itu kalau sudah dikuduskan dalam nama Yesus, itu sudah tidak ada artinya lagi. Sudah menjadi kudus. Karena nama Tuhan itu menggagalkan semua kutuk, nama Tuhan menggagalkan semua pekerjaan iblis. Jadi apapun harus kamu kuduskan di dalam Tuhan. Jadi tidak ada
Dah, katanya orang ini tidak boleh makan ini, enggak, itu bohong. Itu ajaran dunia, bukan ajaran Tuhan. Karena apa yang kerajaan Allah bukan tentang makanan, minuman, tetapi soal kebenaran. Tetapi bukan apa yang kita makan yang membuat apa? Membuat berdosa, tapi yang keluar dari hati itu yang membuat berdosa. Kata-kata najis, kata-kata sundal, kata-kata bohong. Jangan dikira ya, bohong kecil itu enggak apa-apa, bohong sedikit-sedikit, oh enggak bisa. Bohong lebih berat daripada kamu makan. Karena makan jatuhnya kemana? Jamban. Tetapi bohong itu kamu menempatkan iblis, sudah membawa iblis masuk di dalam pikiranmu. Dengan bohong kecil, kamu sudah membuat lubang in your heart, dalam hatimu. Dengan bohongnya. Dengan bohong, kamu sudah masuk akses iblis. Ingat. Jangan bilang bohong tidak berbahaya. Oh, bahaya sekali. Karena justru yang flesh itu yang tidak berguna. Tetapi yang spirit, pikiran itu yang bahaya. Karena merusaknya dari situ. Nah, kita lihat nih bagaimana hati-hati oleh nabi-nabi palsu. Karena ini adalah orang-orang Kristen yang tidak pernah belajar Alkitab. Jadi kalau pendetanya ngomong, oh, hore, seneng. Karena apa? Mereka tidak belajar Alkitab. Kita lihat. Tidak tahu ya enggak? Tapi di HOC ini semua adalah firman Tuhan. Kamu baca Alkitab di sini. 3 jam tidak apa-apa. Buktinya kamu dari Senin sampai Sabtu juga tidak pernah baca Alkitab. Di sini aja. Sekalian lama ya. Kita lihat bahwa nabi-nabi palsu akan menyesatkan. Di bawahnya adalah setan ya. Ini merapa senang karena tidak baca Alkitab, jadi mereka tidak tahu benar. Apa yang katakan pendeta benar ya wes itu yang mereka ambil secara total, padahal belum tentu benar. Kalau kamu baca Alkitab, kamu akan tahu apakah yang dikatakan orang-orang di bait Allah itu benar atau tidak. Ataukah mereka menuruti roh-roh agamawi, roh-roh Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yuk, kemudian lanjut. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu, tuh Taurat, ahli-ahli Farisi, tampil di tengah-tengah umat Allah, bukanlah dahulu nabi-nabi palsu, ahli Taurat dan imam-imam Farisi yang menyalibkan Yesus yang ada di bait Allah. Itu pun akan terjadi seperti hari ini. Demikian pula di antara kamu akan ada guru palsu. Mereka akan memasukkan ajaran-ajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dengan jalan demikian mereka mendatangkan kebinasaan bagi diri mereka juga bagi banyak orang. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Oleh mereka jalan kebenaran akan dihujat. Mengikuti mereka. Oleh karena serakahnya guru-guru palsu itu berusaha mencari untung dengan isapan jempol. Isapan jempol itu kamu khotbah di sini ngarang kesaksian-kesaksian yang hebat-hebat. Padahal kesaksiannya bohong. Ya. Kesaksiannya kelihatannya wah hebat-hebat, padahal kesaksiannya bohong. Kesaksiannya namanya Tuhan bilang apa? Paulus bilang apa? Isapan jempol. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Jadi orang-orang yang berkhotbah di depan tapi bersaksi palsu, Tuhan sudah sediakan untuk mereka hukuman. Sebab Mesias palsu, nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dahsyat, mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan. Jadi orang pilihan kalau kamu sudah lama tidak memberi makan rohmu, tidak berdoa, kamu akan disesatkan. Karena begitu kamu tidak berdoa sehari saja, kamu akan menjadi flesh. Kamu akan menjadi daging. Kamu tidak berdoa 1 hari saja, iblis akan masuk, kamu akan menjadi flesh. Orang-orang flesh, bukan orang-orang roh. Karena hanya roh yang memberi kekuatan. Pada saat kamu berdoa, kekuatan daripada Tuhan datang dan kamu tidak akan berjalan menuruti keinginan daging. Tapi kamu kalau tidak berdoa, kamu akan menjadi orang-orang flesh dan kamu akan menuruti keinginan daging. Karena kamu tidak berdoa. Ingat saat Yesus di Bukit Golgota ya, di Getsemani, Yesus berdoa 1 jam. Petrus
tolong kamu, aku akan berdoa kepada Bapa. Tuhan takut pada saat dia takut, dia tahu dia mau dibunuh, dia tahu dia mau disalib, tahu. Dia minta kekuatan dari Bapaknya supaya Yesus tidak diiblisi. Iblis kan gosok-gosok terus. Yesus meminta kekuatan pada dia, bilang ke Petrus mana? Petrus, berjagalah selama 1 jam saja, berdoalah, aku akan berdoa. Kemudian setelah didapati Petrus malah tidur. Bobok cantik ya. Tidur. Petrus tidur, tidak berdoa. Apa kata Tuhan? Petrus, tidak bisakah kamu berdoa, berjaga-jaga dan berdoa 1 jam saja? Berarti Yesus berdoa kepada Bapaknya berapa? 1 jam. Dan Yesus bisa kuat menanggung di kayu salib. Yesus bisa berjalan, Yesus bisa disalib, Yesus bisa menghina, ejekan. Yesus tidak kuat, bisa tidak kesakitan karena dia berdoa 1 jam. Yesus tidak menuruti keinginan daging karena dia mendapat kekuatan dengan berdoa 1 jam dengan Bapaknya. Bapak di surga mentransfer kekuatan kepada Yesus 1 jam itu. Dan dia tidak takut apa-apa. Tetapi kalau engkau tidak berdoa, kamu akan hidup menurut daging dan kamu tidak bisa menguasai daging karena kamu tidak berdoa. Seperti Petrus akhirnya tidur dan Petrus marah dan Petrus melakukan, setelah Petrus marah apalagi? Menyangkal Yesus. Dan saat Petrus tidak berdoa, kamu lihat Petrus menyangkal Yesus. Petrus apalagi? Marah ya, pakai pedang ya. Pakai pedang kupingnya sampai itu Maltus ya. Jadi pada saat Yesus tidak berdoa, banyak kejahatan-kejahatan yang dilakukan Petrus. Tapi Tuhan tuh baik. Tuhan tahu, Tuhan Alfa dan Omega. Petrus, kamu akan jatuh di dalam pencobaan. Tahu loh, Tuhan tahu loh. Kamu akan jatuh di dalam pencobaan, tapi setelah kamu bertobat, kuatkanlah saudara-saudaramu. Tuhan tahu Petrus jatuh, yes. Tapi Tuhan tahu Petrus bertobat. Dan Tuhan bilang, pesan Tuhan apa? Setelah kamu bertobat, kuatkanlah saudaramu. Ya toh? Jadi ingatlah, kalau kamu tidak berdoa, sehari saja kamu tidak boleh tidak berdoa. Kamu akan ikuti keinginan daging dan kamu hidup, tubuhmu akan menjadi flesh. Tidak lagi kamu spirit. Tetapi kalau kamu terus andalkan doa setiap hari, senantiasa itu bukan 2 kali sehari. Senantiasa ada sesuatu, Tuhan tolong aku Tuhan. Nah, kalau kamu doa senantiasa, kamu akan berjalan menurut roh. Sehingga kamu tidak menuruti keinginan daging. Ya, kita lanjut. Oh ini saya tolong nih. Jadi ini adalah las dunia, nafsu dunia dan firman Tuhan. Nafsu dunia dan kebenaran firman Tuhan. Berubahlah dirimu tidak menuruti keinginan dunia ini, tetapi menurut kehendak Allah. Jadi apa yang flesh itu apa? Seks, food, makanan, kesehatan, pleasure itu apa? Kesenangan, entertainment, self-important itu diri sendiri, egois. Kemudian status, wah nanti statusku, gengsiku turun, nanti statusku jadi turun. Nah itu adalah flesh itu daging. Tetapi apa yang disebut kebenaran firman Tuhan, yaitu wisdom, hikmat, holiness, kekudusan, knowledge, pengetahuan, evangelis itu menginjil kepada setiap orang. Separation and truth, kebenaran dan separation itu memisahkan dari orang-orang yang keluar jalur. Kamu tidak akan suka berkumpul dengan orang-orang yang tidak sepaham dengan itu adalah roh. Ya, yuk kita lihat. Jadi mereka nabi palsu akan membuat firman menjadi kebenaran, tetapi mereka akan mengubahnya seperti di Taman Eden. Oleh siasat iblis itu sama, balik lagi ke Taman Eden. Ngerti nggak? Yuk lanjut. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja curang yang menyamar sebagai rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran.
kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadahnya, tetapi mereka tidak memungkiri kekuatan Yesus. Sejak waktu itu Yesus, nah kita lihat nih. Oh ini, kemudian ini cerita juga di mana saat Yesus mau disalib di Golgota, dia bilang sama Petrus, Petrus, aku akan disalib, aku akan mati, aku akan dibangkit 3 hari lagi ya setelah disalib. Terus Petrus bilang apa? Tuhan, jangan itu terjadi padamu. Kita lihat ayatnya. Lihatnya, tetap sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan oleh pihak tua-tua imam-imam Farisi. Nah, itu yang menyalibkan Yesus. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tapi Petrus menarik Yesus ke samping menegur, kiranya Allah menjauhkan hal itu tidak akan terjadi padamu. Yesus berpaling kepada Petrus, nyala iblis. Jadi Petrus pun bisa dipengaruhi iblis. Saat itu Petrus belum menerima anointing daripada Holy Spirit. Ngerti nggak? Pada saat Holy Spirit udah ada di dalammu, kamu tidak akan mengikuti, iblis tidak bisa masuk lagi ke dalammu. Karena di dalam roh, di dalam hatimu tidak bisa toh, ada Holy Spirit, ada roh setan. Memangnya Holy Spirit mau berdampingan sama setan di dalam hatimu? Bilang gini, Holy Spirit kamu geser dikit, aku mau ke sini, yang aku sebelah kiri, kamu sebelah kanan gitu ya? Mau gitu? Tidak mau. Kalau ada Holy Spirit inside you, setan tidak akan masuk. Dia masuknya lewat luar. Ngerti gak? Lewat luar tuh lewat teman-temanmu. Lewat teman-temanmu, lewat telinga ini bisik-bisikin. Tetapi kalau kamu kalau kamu belum ada anointing Holy Spirit, setan masuk lewat kamu. Kamu yang akan dipakai untuk setan, untuk menyesatkan banyak orang. Jadi kita minta Holy Spirit. Kita lihat bahkan orang Yahudi nih, kita lihat bagaimana iblis juga pakai weather. Weather itu apa? Cuaca. Iblis pakai weather, cuaca. Kita lihat ayatnya. Bahkan orang Yahudi yang telah membunuh Yesus, imam-imam Farisi, ahli Taurat lagi dah. Dan para nabi telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah mereka tidak peduli. Padahal kerajaan Allah itu adalah tentang yang berkenan kepada Tuhan. Dan semua manusia mereka musuhi, itu imam Farisi. Karena mereka mau menghalangi kami memberitakan firman. Mereka tidak mau kita memberitakan kebenaran kepada banyak orang dan banyak orang diselamatkan. Untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya. Dan sekarang murka telah mereka terima sepenuhnya. Telah menimpa mereka. Tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu telah berusaha sungguh-sungguh untuk menjenguk kami. Sebab kami berniat untuk datang kepada kamu lebih dari sekali, tetapi iblis mencegah kami. Jadi iblis selalu mencegah setiap orang untuk berbuat kebaikan. Tetapi kamu harus berdoa, kita punya senjata perlengkapan Allah, kita bisa mengalahkan iblis. Saat kita tunduk pada Allah, iblis lari daripada kita. Yuk, jadi saat setan, ini artinya ya, setan akan mendatangkan orang-orang ke dalam kehidupanmu dan menyamar sebagai malaikat terang. Ini ya, setan akan membawa orang-orang ke dalam kehidupanmu dan menyamar sebagai pengikut-pengikut Kristus. Di sebelahmu kelihatannya itu orangnya baik, kelihatannya orang itu pengikut Kristus. Padahal sebetulnya dia adalah setan yang menyamar untuk menyesatkan kamu. Ya, jadi hati-hati, setan akan mendatang kehidupan kamu sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai siapa saja yang dekat kamu untuk menjauhkan kamu dari Kristus. Hati-hati, kamu harus terus berdoa. Karena dengan berdoa, kamu akan menjauhi orang itu. Karena Roh Kudus akan memimpin, jauhi orang itu. Yuk, lanjut. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah percaya akan setiap roh. Tuh, kamu harus tes setiap roh. Janganlah percayakan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal Allah? Sebab banyak nabi palsu yang telah muncul pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia berasal dari Allah. Setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah antikris. Kalau ada roh yang bilang Yesus bukanlah Allah, itu berarti roh antikris. Ya, kamu tidak boleh ikuti pengajarannya karena kamu akan disesatkan.
Roh itu adalah roh antikris, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ya sudah dalam di dunia. Berarti tahun ini adalah tahun pemerintahan antikris. Kalian harus siap-siap ya. Kamu berasal daripada Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Kamu adalah milik Allah dan kamu bersama-sama dengan Tuhan. Kamu telah mengalahkan, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi kita tidak usah takut karena roh yang ada di dalam dunia lebih dalam kita lebih besar. Kenapa? Yang menciptakan roh siapa? Tuhan sendiri. Kalau ada roh Tuhan gimana? Tidak mau, itu bosku. Bosku yang ada di situ nggak berani sama bosnya ya. Nah, jadi Tuhan Yesus adalah bosnya roh-roh di dunia ini ya. Kita lihat, kami berasal daripada Allah Bapa. Barang siapa mengenal Allah Bapa, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari dunia, barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkannya. Jadi kalau banyak orang yang tidak mendengarkan firman Tuhan, itu bukan berasal daripada Tuhan. Tapi barang siapa berasal daripada Allah, ia tidak. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itu tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Kalau ada orang yang tidak mau dengerin firman, berarti itu bukan milik Kristus, itu roh daripada dunia. Dan mereka akan pergi dari tempat ini. Setiap orang yang datang ke tempat ini dan tidak mau mendengarkan firman, itu bukan dari roh-roh Allah, tetapi dari roh dunia, dan mereka tidak akan tahan dalam firman-Nya ya. Kemudian jika Injil yang kami beritakan masih tertutup, maka ia tutup mereka yang akan binasa, yaitu orang yang tidak percaya, yang pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil kemuliaan Kristus. Jadi pendeta-pendeta, pengkhotbah, kalau membaca Alkitab ya kayak gitu. Kamu baca Alkitab mau 10 kali, 15 kali tapi enggak ngerti. Apa artinya? Enggak ngerti. Karena kamu tidak punya roh Allah, roh pengenalan akan Tuhan. Enggak punya roh hikmat, roh nasihat, roh pengetahuan, roh takut akan Tuhan dan pengenalan akan Allah. Nih kalau sudah 7 karunia roh Allah itu diberikan kamu baca Alkitab, wah iya Tuhan, tahu, mudeng. Jadi orang-orang yang dibutakan oleh ilah zaman ini, baca Alkitab ya kayak mata tertutup gini. Itu mau menafsir Alkitab, ya tafsirannya ngaco-ngaco, akhirnya akan menyesatkan banyak orang ya. Kita lihat, Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Jadi kalau ada gembala-gembala, pendeta-pendeta yang tidak menafsirkan yang ngaco-ngaco, itu sama aja dengan orang buta nuntun orang buta ya. Karena setiap penafsiran bukan dari hikmat manusia, bukan dari perkataan manusia. Setiap tafsiran firman Tuhan ada di Alkitab. Ibu pun tidak boleh menafsirkan sesuai dengan perkataan ibu sendiri, tidak bisa. Jadi ibu kalau ada perkataan Tuhan harus ditegaskan dalam ayat-ayat di dalam Alkitab. Jadi tafsiran Alkitab harus berasal daripada Alkitab lagi, bukan berasal dari menurut saya, menurut orang ini, enggak. Ya, enggak. Jadi tafsiran mengenai Alkitab harus ada di dalam Alkitab. Jadi Alkitab ayat menafsirkan ayat. Ya. Jadi kita lihat, hati-hatilah supaya jangan menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran temurun-temurun dan roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Kita lihat di sini ada God wisdom, hikmat manusia, dan sebelah kanan hikmat Tuhan. Kalau hikmat Tuhan datangnya dari Alkitab. Kalau hikmat manusia menurut perkataan orang itu, kita tolak menurut perkataan orang itu, karena orang itu bukan pencipta kehidupan. Orang itu tidak yang membuat kita berhasil, tetapi ada tertulis berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payahmu tidak menambahinya. Berkat dan kutuk datangnya dari Tuhan. Ya. Orang yang ngasih motivasi belum tentu dia berhasil. Ngomong tok di mimbar dapat duit, dapat bayaran sebagai motivator, ya nggak? Pulang di rumah dia tidak punya mobil, tidak punya rumah, masih ngontrak, masih kos, kamu tahu? Malah pinter yang apa? Audien itu apa? Jemaatnya malah lebih pinter daripada yang ngomong. Begitu pulang ada yang ngomong, saya tuh waktu lihat motivator, wah kelihatannya hebat. Saya lihat pulang naik ojek. Saya nggak jadi percaya Bu. Memang mereka dibayar untuk jadi motivator
tapi bukan pelaku. Ngerti ya? Itu adalah man wisdom, hikmat manusia. Tetapi hikmat daripada Tuhan hanya berasal daripada Alkitab. Jangan ambil buku yang lain untuk pinter-pinteran. Buku yang satu pinter di atas segala pinter adalah Bible. Tapi kamu males baca. Ya, yuk kita lanjut. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia dan tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan antikris. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kamu kerjakan. Mereka akan mengambil mahkotamu. Tetapi supaya kamu mendapat upah sepenuhnya. Hati-hati ya. Jangan sampai kamu sudah melayani gereja lama, pelayanan, evangelism, kemana habis duit banyak, tetapi upahmu dicuri iblis. Kenapa? Kamu karena membuat lubang di hatimu, iblis masuk mengambilnya semua. Rugi. Jangan sampai iblis merampas. Setiap orang yang tidak tinggal dalam ajaran Kristus, tetapi melangkah keluar dari itu, tidak memiliki Allah. Jadi setiap orang yang tidak lagi patokan sama Injil, kamu sudah keluar daripada Allah. Ia barang siapa tinggal dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Kalau kamu tinggal di ajaran Alkitab, kamu sudah memiliki bapa dan Yesus Kristus sudah ada di dalam kamu. Dan Tuhan janji apa? Mintalah apa yang kau kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Wow. Terus, jikalau seorang datang kepadamu, ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia dalam rumahmu. Tidak boleh ngasih salam loh. Wow, ini saya lihat ya. Tuhan ini apa, Rasul Paulus ya. Sangat takut. Kenapa? Karena saya lihat pengikut-pengikutnya Rasul Paulus sudah mulai ikut ke dunia semua. Rasul Paulus tadinya punya murid-murid yang ikut sama dia, tetapi banyak yang meninggalkan dia karena dunia ini, uang, jabatan, status, sehingga mereka tidak lagi mau menginjil. Wow. Jikalau seorang datang kepadamu, ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia, janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Jadi kita lihat bahwa Yesus pun ya, lihat bahwa setiap orang yang tidak membawa ajaran Kristus, kamu tidak boleh memberi salam. Tetapi kalau dia datang, kamu malah harus mengabarkan Injil kepada dia. Kalau dia nolak, jauhi mereka. Saya sudah lama menjauhi teman-teman saya. Di dalam grup yang dimana saya ngasih firman, saya ditolak, saya sudah cabut. Pada saat saya ditolak, saat saya mengabarkan Injil, saya tidak mau lagi berteman sama mereka. Karena saya tidak mau persahabatan dengan dunia ini membuat saya harus kompromi. Saya nggak mau. Jadi saya sudah banyak meninggalkan teman-teman saya yang menolak firman. Kalau dia menolak saya nggak apa-apa. Tapi pada saat dia menolak firman, saya tahu bahwa ada roh antikris di dalamnya. Saya nolak. Seperti saya punya sahabat, begitu saya menolak, saya enggak apa-apa. Tapi saat dia bilang, jangan posting firman Tuhan lagi. Waduh, jangan posting firman Tuhan lagi. Kamu meresahkan banyak orang. Firman Tuhan meresahkan banyak orang. Saya sampai mikir, gila, justru firman Tuhan yang memberi aku kekuatan. Wah, balik kalau kamu resah dengan firman Tuhan, berarti kamu bukan roh daripada Tuhan. Aku cabut, saya tidak mau berteman sama orang itu. Tanya Richard ya. Tapi pada saat dia menyakiti saya melakukan perintah Tuhan. Berdoalah bagi orang yang menyakiti kamu. Berbuat baiklah bagi orang yang menjengkelkan kamu atau menganiaya kamu. Tapi pada saat dia menolak firman, saya sudah bye. Berarti kamu bukan temanku lagi. Karena saya tidak mau bersahabat dengan orang-orang dunia. Nah, ingat Tuhan berkata, persahabatan dengan orang-orang dunia akan membuat kamu menjadi musuh Allah. Yuk kita lihat. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan dengan orang bagaimanapun juga. Karena sebelum hari itu, sebelum hari itu. Hari itu adalah rapture. Sebelum hari itu, haruslah datang yang murtad. Haruslah dinyatakan dahulu manusia yang durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Saya kaget.
lihat ini. Saya kira Antikris harus duduk di bait Allah dulu di Yerusalem, baru Tuhan datang. Ternyata apa yang disebut bait Allah adalah tubuh kita. Tubuh kita adalah bait Allah. Jadi kalau setiap orang yang akan meninggikan dirinya di dalam tubuhnya sendiri dan tidak meninggikan Yesus, itu tandanya kamu sudah menjadi roh antikris. Setiap orang anak-anak Tuhan, dia harus meninggikan dirinya, meninggikan Tuhan di dalam hidupnya, dalam tubuhnya. Tetapi kalau engkau memakai tubuhmu untuk kepentingan dirimu sendiri, untuk kamu punya status, untuk kehebatanmu, untuk motivasi dunia ini, kamu sudah ada roh antikris di dalammu. Jadi kita lihat bahwa sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahwa akan ada orang yang menyombongkan diri, ada orang yang menganggap dirinya sebagai Tuhan, sehingga dia tidak perlu Tuhan lagi. Ingat di Taman Eden bagaimana iblis, Hawa, kamu makanlah buah itu dan kamu akan menjadi seperti Allah. Pada saat engkau makan buah, kamu akan menyamai Tuhan, kamu akan menjadi seperti Allah. Sebelum Tuhan datang kedua kali rapture, akan banyak orang-orang yang menggeser Allah, menggeser Yesus Kristus di dalam hatinya dan akan meninggikan dirinya sendiri. Saat itu terjadi dan Tuhan akan datang. Ingat, kamu harus screening yourself. Apakah hidupku, hatiku, tubuhku, jiwaku, pikiranku untuk kepentingan diriku sendiri, untuk aku, atau Tuhan. Saat kamu keakuanmu lebih tinggi daripada Tuhan, itu tandanya engkau sudah menyamakan dirimu seperti Tuhan. Seperti yang dilakukan Hawa di Taman Eden. Engkau makanlah buah ini, engkau akan menjadi seperti Tuhan. Kita harus screening, karena pada saat ini terjadi Tuhan akan datang. Dan jangan sampai karena keakuanmu lebih besar daripada Tuhanmu, engkau ditinggalkan. Tetapi biarlah keakuanmu, kita tidak lagi ikut keakuanku, tetapi Tuhan lebih besar daripada aku. Kita meninggalkan keakuanku. Kita jadikan diri kita hamba, karena kita sudah dibayar oleh darahnya. Dan kita sudah tidak punya kuasa atas tubuh kita lagi. Kita sudah dibayar lunas loh. Ingat kalau hamba, maaf ya, kalau budak dibayar lunas, dia berkuasa enggak atas tubuhnya diri? Tidak toh? Dia punya kuasa atas yang bayar, betul ya? Saya punya budak, ini budak saya jual, berapa? 10 juta, tak bayar. Hamba itu harus tunduk pada budaknya. Dia tidak berkuasa atas dirinya sendiri. Apa gini? Ayo kamu datang, kamu begini. Enggak mau Tuhan, saya mau gini, gitu. Gitu, enggak tahu? Kalau seorang hamba datang pada tuannya, ayo hamba, sini kamu sudah tak bayar, lunas. Kamu apa? Nyapu halaman. Enggak mau Tuhan, saya lagi mau dandan, gitu. Gitu. Ya hambanya itu tak balik ke sana, uangnya tak minta lagi gitu ya, yang 10 juta tak minta lagi gitu ya. Nah, kalau kamu sudah dibayar lunas, kamu tidak berkuasa atas tubuhmu, dirimu sendiri. Yang berkuasa hanya Tuhan, karena kamu sudah dibayar lunas oleh Tuhan, jadi kamu tidak punya kuasa. Lihat ya, tapi jauhilah perkara duniawi tuh, dan dongeng nenek-nenek tua, nenek-nenek tua dulu encim-encim kita yang masih sering sesajen ngasih makan. Pak Budi sering ngomong, dulu dah makku sering ngasih apa kemenyan di pinggir kanan kiri, itu dongeng, itu iblis ya. Tapi jauhlah perkara duniawi dan dongeng nenek tua, latihlah dirimu dengan hal spiritual. Kamu harus mulai melatih dirimu dengan hal yang spirit. Dengan cara apa? Berdoa, puasa, sempatkan diri minimal 1 jam saja dalam spiritualmu kuat. Pada saat spiritualmu kuat, jasmanimu akan kuat.
Karena yang jasmani itu dipengaruhi oleh spiritual. Langit kedua itu mempengaruhi langit yang sekarang. Pertama ada heaven, kedua langit kedua, ketiga baru langit kita. Jadi langit yang kita dipengaruhi the second heaven. Second heaven dipengaruhi yang pertama. Jadi kalau ada yang pertama langsung turun ke sini ke kita, yang second heaven sudah tidak bisa apa-apa. Yang ke bawah pun akan terjadi. Karena semua yang spiritual itu mempengaruhi yang flesh, yang ada real. Jadi yang perlu kamu kuatkan bukan jasmani kamu. Yang kamu percantik, waduh, rambutnya dinaik-naikin. Dikasih ini supaya glowing. Supaya glowing. Dikasih ini supaya cantik. Itu roh daripada dunia ini. Status, wah. Kepentingan diri sendiri, wah. Dipuji orang, wah. Roh-roh dunia ini aku ikat dalam nama Yesus. Sekarang aku memperhatikan yang spirit. Karena yang spirit itu menentukan yang nyata. Yuk, tadi lihat. Tuhan. Lihat tadi ngomong apa? Pasukan surga ada di belakangku ya. Ku akan menang bersamaku. Itu gimana? Elia, Gehazi, Tuhan. Orang-orang sudah mengerumuni kita. Gehazi bilang sama Elia, Tuhan itu banyak musuh sudah mulai. Elia bilang, tenang. Gehazi tenang. Yang bersama kita lebih besar daripada yang kamu lihat. Apa kata Elia kepada Tuhan? Tuhan, bukalah mata rohani Gehazi. Bukalah mata spirit Gehazi. Begitu mata spirit Gehazi dilihat, wow, ada pasukan berkuda di langit kedua. Wow. Siap untuk menghancurkan musuh di depan. Makanya si Elia tenang. Karena yang spirit itu menentukan yang nyata. Jadi kamu harus fight in the spirit. Supaya yang nyata terjadi dalam hidup kamu. Bukan kamu mementingkan yang flesh, itu kamu sedang dibodohi. Yuk, jangan anak-anak bauce, tidak ada yang bodoh. Ya. Latihan badani terbatas gunanya. Latihan badani fitness. Saya sudah meninggalkan fitness. Kayak saya melatih saya supaya spiritual. Dulu saya melatih badani, tetapi saya sudah meninggalkan fitness. Karena saya mau melatih spirit saya. Beda atau dulu saya sama sekarang? Beda atau? Kenapa? Sekarang saya tidak mau melatih badani, saya melatih spirit. Latihan badani berbadas gunanya, tetapi latihan ibadah spiritual itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik di hidup ini maupun hidup yang akan datang. Dulu saya sering fitness, jam 5 sore saya sering kabur ke PP, ke fitness first, ke celebrity fitness. Tapi saat Tuhan ngomong ide kamu harus saya terus meditate itu merenungkan firman Tuhan, menggali firman-Nya. Saya melatih spirit saya sehingga saya bisa berdiri di tempat ini. Kalau enggak saya enggak berani loh. Saya bisa berdiri karena saya tidak lagi melatih badani saya melatih spirit saya. Ya, kita lihat ini adalah roh apa ya ini ya? Ini adalah iblis, naga iblis. Ingat tahun ini tahun naga. Sudah saatnya tahun iblis. Yes, ini adalah iblis. Ini adalah apa? Nabi palsu. Ini nabi palsu, ini adalah roh antikris. Nabi palsu ini adalah roh antikris. Dan kata yang keluar itu adalah pendusta. Bohong itu adalah roh kata. Bohong, pendusta itu adalah roh kata. Yuk lanjut. Satu lagi. Roh penyesat, janganlah kamu disesatkan dengan cara yang bagaimanapun juga. Tetapi sebelum hari H haruslah datang yang murtad dulu. Murtad dulu sebelum hari Tuhan. Jadi ini Tuhan mau datang. Akan datang yang murtad-murtad. Kamu akan terus, iblis lebih bekerja keras. Kamu hati-hati ya. Ingat pesan ibu, doa setiap hari. Tidak boleh lepas dari doa. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas tuh. Ya. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan oleh dengan cara apapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang yang murtad dulu. Murtad itu yang dulu pernah ngikut Yesus. Tetapi kemudian dia berbalik. Karena keinginan dagingnya lebih kuat.
Karena kamu tidak melatih keinginan spiritmu. Kamu terus melatih badanimu. Jadi spiritmu lemah. Dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disembah sebagai Allah. Baiklah ia duduk di bait Allah maupun menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal ini terapali kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia. Sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang ditentukan. Jadi sekarang masih ada yang menahan. Antikristus itu masih ada yang menahan. Tuhan masih menahan. Tadi kan saya cerita dari awal. Tuhan kapan kuasa kamu berikan? Tuhan masih nahan. Karena Tuhan masih ngasih pintu anugerah masih terbuka. Pada saat pintu anugerah sudah terbuka, pada saat rapture pintu anugerah sudah tidak terbuka. Jadi hati-hati, tinggal sedikit lagi. Apa yang menahan yaitu Holy Spirit masih dicurahkan. Karena itu sekarang kamu tahu apa yang menahan dia sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang ditentukan. Pada waktu yang ditentukan nanti Antikris akan duduk bertahta di bait Allah yang sesungguhnya. Di Yerusalem sudah dibangun bait Allah dan Antikris akan bertahta. Dan orang-orang yang meninggikan dirinya yang menggantikan Allah dan membuat Allah di dalam dirinya itu akan masuk ke dalam dia. Ya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah bekerja. Tapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau menahannya disingkirkan. Pada waktu itulah pendurhaka baru menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya. Dan akan memusnahkan kembali kalau ia datang kembali. Ini berbicara tentang the second coming of Jesus. Pada saat Yesus datang dia akan menghancurkan Antikris. Kedatangan pendurhaka adalah pekerjaan iblis. Disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat palsu. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran. Kenapa? Jadi Tuhan akan membiarkan orang-orang masuk dijerat oleh dia. Karena mereka sudah dikasihi sama Tuhan. Kamu jangan ngikuti dunia, bandel, tetap ngikuti dunia. Kamu akan masuk ke dalam jebakan Antikris. Kemudian kita lihat. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Tuhan akan mengirim roh delusion. Roh delusion itu Tuhan akan memberikan kamu roh penyesat. Supaya kamu percaya pada omongan bohong. Tuhan tuh jengkel. Kamu sudah dikasih firman, kamu sudah ditegur bolak-balik, tapi kamu masih bandel, masih ngikuti roh-roh dunia ini. Kalau pada zaman Tuhan sudah stop, masa anugerahku selesai. Aku sudah capek menunggu kalian untuk bertobat. Sekarang aku mau undur dari kamu. Kalau undur dari kamu, apa yang masuk? Roh jahat. Roh jahat akan masuk ke dalam kamu sehingga kamu percaya kebohongan dan kamu akan ikut jalannya Antikris. Yuk. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang. Baca ya, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan suka kejahatan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dari dalam kebenaran yang kamu percayai. Karena itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan. Yang 15 lihat ayatnya. Berdirilah teguh. Bukan teguh di sini ya. Berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami baik secara lisan maupun tertulis. Berdirilah teguh. Dan apa itu? Berpegang pada ajaran Tuhan Kristus. Jadi ingat, kalau kamu saat ini adalah pesan dari Ibu. Kamu tetap tidak mau melatih spiritualmu. Dan tetap badani kamu yang kamu latih. Tuhan akan kirimkan roh penyesat sehingga kamu tidak diselamatkan. Bukan Ibu yang ngomong. Lihat ayat. Itulah Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Menyebabkan mereka akan percaya dan dusta. Supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran. Karena semua itu kehendak Tuhan. Tuhan udah capek nunggu kamu terus. Bentar lagi. Satu lagi coba. Nah ini lihat.
Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia. Allah digantikan dengan idol. Siapa yang punya foto artis-artis di dalam kamarnya? Ayo. Tapi tidak punya foto Tuhan Yesus. Kamu lihat di rumahku, adakah foto artis terkenal? Adakah foto apa? Ada? Ada? Siapa yang menggantikan idol Yesus Kristus lebih daripada Tuhan? Maksudnya menggantikan penyembahan, pengagungan, keagungan, puji-pujian kepada manusia, artis, perempuan, laki-laki, ataukah hewan-hewan, ataukah apa, uang. Apalagi pesta pora, makan-makan, perut lebih daripada Tuhan. Kamu gak layak untuk Tuhan. Kita lihat nih. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia. Burung, binatang berkaki 4, binatang yang menjalar. Karena itu Allah nih. Tuhan menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka. Tuhan bilang, oke ya. Kamu tidak mau nyembah aku, tetapi kamu menempatkan aku, artis itu lebih daripada aku. Oke, aku undur dari kamu. Kamu tak serahkan kepada keinginan kamu sendiri. Aku tahu keinginan kamu membawa ke kedurhakaan, ke neraka. Aku tidak peduli sama kamu lagi. Nanti kita ketemu di mana? The judgment, di penghakiman tata Allah, dan kamu tahu kemana. Tidak apa-apa, kalau kamu masih tetap bandel, kamu menggantikan keagungan dengan gambaran-gambaran idol-idol zaman ini, artis-artis, pendeta yang terkenal hebring misalnya, dipuji-puji lebih daripada aku. Tuhan, kan ini ketemunya bukan di rapture, ketemunya di penghakiman tahta putih. Kenapa? Karena kamu akan dihakimi di situ dan kamu dilempar. Lihat ayatnya. Allah akan menyerahkan mereka ke dalam keinginan hati mereka dengan kecemaran. Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Kalau sudah pencemaran, apakah kamu bertemu dengan Allah? Enggak. Karena tanpa kekudusan kau tidak akan bisa melihat Allah. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Dengan memuja dan menyembah makhluk. Segala kamu yang puji di luar Tuhan. Kamu sedang memberhalakan orang itu. Dan kamu menjadikan Tuhan berhala di hadapan Tuhan. Jadi sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji dan di selama-lamanya. Karena Allah akan menyerahkan mereka ke bawah hawa nafsu yang memalukan. Kalau kamu menggantikan pujian, penghormatan Tuhan dengan yang lain, kamu akan ditarik oleh roh hawa nafsu. Hati-hati, terutama yang suka di mimbar, pelayan-pelayan mimbar, hati-hati. Karena biasanya orang yang sering dipuji-puji di mimbar, seperti idol, Michael Jackson, yang mendapat di mimbar, dilihat banyak orang, itu yang sering kena ini. Pujian dari orang, apa? Itu membuat roh tinggi hati dan dia meninggikan diri dan meninggalkan Tuhan. Ya, sebab mereka menggantikan kebenaran, Allah akan menyerahkan mereka ke bawah hawa nafsu, roh las akan masuk. Yang memalukan sebab istri mereka meninggalkan persetubuhan yang tidak wajar. Jadi apa yang diagungkan, your name, bukan Jesus name, ya. Kemudian mereka mengeluh-keluhkannya bukan Yesus lagi. Apa yang dicintai Tuhan itu yang dibenci Allah. Apa yang dicintai manusia, apa yang dicintai manusia, apa yang dicintai dunia, itu yang dibenci Tuhan. Saya lihat ya, di Michael Jackson itu ya, di makamnya. Saya kemarin berkunjung di rumahnya Michael Jackson. Saya lihat ada YouTube berkunjung di rumahnya Michael Jackson. Gila, sampai sekarang itu bunga-bunga itu masih di rumahnya. Sampai ada orang nulis-nulis Michael Jackson, I love you gitu. You are the best of our life. Oh my God, aku bilang. Sampai sekarang itu masih ada
bunga-bunga, gambar Michael Jackson, sampai ada yang sembahyang di sana, sampai dikasih tulisan di batu-batu di rumahnya Michael Jackson. Itu yang di Amerika, itu masih banyak tulisan-tulisan penggemar dari seluruh dunia. I love you. Tapi aku melihat gila ya, apa yang dicintai dunia sekarang dibenci Tuhan. Karena dia menggantikan Tuhan dengan pemujaan kepada manusia. Dan kamu tahu sekarang Michael Jackson di mana? Nah, neraka. Ya, jadi jangan sampai ini terjadi pada jemaat HOC. Kita tidak boleh menggantikan siapa, sekalipun cantik, pinter, hebat, kaya. No, Tuhan tetap lebih yang hebat. Yuk kita lanjut, habis ini apa? Wes yuk, terakhir apa? Ada lagi? Oke, nah ini ya, terakhir wes. Kalau kamu adalah milik Kristus, yuk masuk yuk. Nanti kita lanjutkan besok. Kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga akan menerima keturunan Abraham, berhak menerima janji Allah. Ini yang saya mau belajar. Saya belajar menerima janji dan saya rindu. Saya belajar menerima janji. Dan saya tahu hari ini saya masuk ke Tanah Kanaan. Dan saya rindu semua GPI HOC juga masuk ke Tanah Kanaan. Saya rindu semua tidak masuk lagi dalam padang gurun, tetapi masuk dalam Tanah Kanaan. Jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga akan keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Oleh karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya dalam hati kita berseru, ya Bapa, ya Aba. Jikalau kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Dengerin ya. Jikalau kamu anak, maka kamu adalah ahli waris oleh Allah. Dahulu kamu tidak mengenal Allah, kamu menghambakan diri kepada Allah-Allah lain yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi kamu sekarang sedang mengenal Allah dan sekarang kamu dikenal Allah. Bagaimana kamu berbalik lagi kepada roh dunia yang lemah dan miskin? Tuhan aja ngomong roh dunia itu lemah dan miskin. Tuhan yang ngomong roh dunia itu lemah dan miskin. Rohku lebih besar, bilang gitu. Dan mau menghambakan lagi dirinya karena kuasa ilahi telah menganugerahkan kepada kita sesuatu untuk berguna di hidup yang saleh. Dengan jalan dia menganugerahkan kepada janji yang berharga dan sangat besar. Nih, kita lihat ayat 4 nih bagus sekali. Saya suka ayat 4 nih bagus sekali. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu bisa mengambil kebahagiaan dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu yang membinasakan dunia. Jadi Tuhan itu sudah memberikan janji-janji yang lebih besar daripada apa yang ditawarkan oleh dunia. Supaya kamu tidak mengikuti dunia lagi. Tapi kamu harus setia pada pengharapan kepada Tuhan. Supaya janji itu nyata datang di depanmu. Jadi kamu harus berperang secara spiritual supaya janji Tuhan di depan. Kita lihat, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Di situ terpancar kehidupan. Apa yang keluar dari mulut itu yang menajiskan orang, tetapi yang dari hati timbul pikiran yang jahat. Terus yang terakhir, satu lagi, janji enggak ini? Janji enggak? Coba, Pak Stephen satu lagi coba. Oh enggak, ya wis. Kita lanjut aja. Yang janji Ben, tolong. Yang janji aja Ben. Terus lanjut, masih banyak. Yang ada janji yang kotak itu loh Ben. Besok saya akan masuk ke dalam janji. Ya itu tuh. Besok saya akan masuk ke dalam janji. Karena saya melihat janji Tuhan, wow. Saya tidak berjalan lagi dalam padang gurun. Tapi saya tahu tahun ini saya akan berlimpah susu dan madu. Ini kita lihat ya. Janji Tuhan. Nomor 1, aku akan selalu menyertai kamu. Aku akan selalu melindungi kamu. Aku akan selalu memberi kekuatan kepada kamu. Aku akan selalu menjawab kamu pada saat kamu membutuhkan. Aku akan selalu menyediakan apa yang kamu butuhkan. God is my providence. Provider, penyedia. Jehovah Jireh. Tuhan akan memberikan peace, damai sejahtera. Tuhan akan selalu mengasihi kamu. Terus tadi yang terakhir pen, jadilah anak-anak pen. Udah hapus. Jadilah anak-anak. Ya itu. Jadilah seperti anak kecil. Tuhan tadi bilang sama aku, bilang gini. Ida, ajarkan mereka menjadi anak kecil. Oh iya Tuhan. Kerajaan surga, setiap orang yang mau masuk kerajaan surga, dia harus seperti anak kecil. Anak kecil tuh khawatir enggak? Kamu bisa makan, bisa minum, bisa apa?
Hah? Anak kecil khawatir gak? Enggak. Kalau khawatir, "Mah, aku lapar." Ya, bilang sama bapaknya ya, "Pak, aku lapar." Dikasih makan ya? "Pak, itu ada orang yang bully aku. Bully aku. Belani aku." Ngomong lari ke bapaknya enggak? Anak kecil dia tidak khawatir, tidak takut apa yang besok dia makan apa, besok dia minum apa, besok dia mau ngapain, enggak takut. Sama orang gede, "Aku punya papa, papaku tak ajak pah." Saat sedih ngomong bapaknya, "Minta apa? Beliin HP, keluaran terbaru." Butuh enggak ngumpulin uang? Enggak. Jadilah seperti anak kecil. Tuhan ngomong tadi, Tuhan jadilah kamu seperti anak kecil. Kalau ada apa-apa, minta sama bapaknya. Karena kerajaan surga, itu kamu harus seperti anak kecil. Kita baca ayatnya. "Truly I say to you, except you be converted." Kecuali kamu sudah diubahkan dan menjadi anak kecil, kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Kalau kamu harus lahir baru. Bahasa Inggrisnya mana? Oh, ini bahasa Inggrisnya. Sesungguhnya jika kamu tidak bertobat itu kamu tidak lahir baru dan kamu tidak menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi kalau anak kecil itu tidak mengkhawatirkan apa-apa, karena dia tahu dia punya bapak yang selalu menyertai dia. Kalau kamu kekurangan, pengen uang, pengen jajan, minta bapak. Ya, kalau kamu butuh uang, tinggal kamu minta, "Bapak di surga, Bapa kami di dalam surga, kami panah dengan ucapan syukur." Ya, sebab Engkau yang layak, Engkau langit, datanglah kerajaan, berikan kami makanan lah. Jadi jadilah seperti anak kecil, karena hanya anak kecil tidak memikirkan apa-apa kecuali dia bersama dengan bapaknya. Kita harus seperti anak kecil untuk masuk surga. Sehingga Tuhan akan selalu menjaga kita. Pada saat engkau dalam kesulitan, bapak, kalau anaknya hilang dicari enggak? Anak hilang dicari enggak? Cari tuh, ya.